Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu hamdan syakirin wa nastajibu lahu istijabatat ta'i'in wa nulabbi hajatahu talbiyatal khashi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami yang saya hormati, jamaah yang dirahmati Allah, mari kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan nikmat, rahmat, karunia, pertolongan dan petunjuk yang senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian sholawat bertangkaikan salam tak pernah bosan untuk selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, kelak di hari kiamat kita termasuk umat-umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian tafsir kita masih pada tafsir Quran surah Abasa, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama mengkaji ayat pertama sampai ayat ke-10, yang mana pada 10 ayat pertama ini telah disampaikan bahwa Rasulullah SAW bermuka masam dan mengabaikan seseorang yang datang kepadanya, yang mana orang tersebut merupakan orang yang buta atau tunanetra. Kenapa Rasulullah bermuka masam dan mengabaikan orang tersebut? Karena orang tersebut berusaha untuk memotong pembicaraan Rasulullah. Kemudian alasan yang selanjutnya, karena Rasulullah fokus ingin mendakwahi para pembesar Quraisy. Adapun orang buta tersebut memotong pembicaraan Rasulullah disebabkan karena kebutaannya. Orang tersebut yaitu Abdullah bin Ummi Maktum memotong pembicaraan Rasulullah karena ia tidak tahu bahwa Rasulullah sedang berbicara, atau lebih tepatnya berdakwah kepada para pembesar Quraisy, yang mana Rasulullah punya harapan yang begitu besar agar para pembesar Quraisy yang pada saat itu berbicara dengan Rasulullah masuk ke dalam agama Islam. Atas apa yang terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beranjaklah kita kepada ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya ia merupakan peringatan. Mari kita selami setiap makna yang ada di balik kata pada Quran surah Abasa. Yang pertama yaitu kalla. Kalla itu sering sekali kita temukan kata tersebut di dalam Al-Quran. Kata kalla itu setidaknya jika kita lihat di dalam Al-Quran, penggunaannya memiliki 3 tujuan. Jadi setiap kata kalla yang kita temukan itu memiliki tujuan yang berbeda-beda penggunaannya. Yang pertama, ada kalanya kalla itu bertujuan untuk mengancam. Kalla tujuannya untuk mengancam. Nah, kalau dia ditujukan untuk mengancam, terjemahan yang paling tepat itu adalah hati-hati. Kalla, hati-hati. Artinya kata kalla di situ ditujukan untuk mengancam. Yang kedua, ada kalanya kalla itu ditujukan untuk menafikan sesuatu. Maka terjemahan yang paling tepat, jika kalla itu ditujukan untuk menafikan atau meniadakan sesuatu, itu adalah jangan. Kemudian yang ketiga, kata kalla ada kalanya bertujuan untuk membuka suatu pembicaraan. Biasanya jika kata kalla memiliki tujuan yang demikian, maka terjemahan yang paling tepat adalah benar. Maka dari ketiga tujuan ini, kira-kira yang mana yang paling cocok pada ayat 11 Quran surah Abasa? Kalla, karena yang dimaksud di sini adalah Rasulullah, tidak mungkinlah Allah mengancam Rasulullah. Sehingga kalla pada tujuan yang pertama itu kita tiadakan. Kemudian jika kita lihat kalla pada tujuan yang ketiga, yaitu membuka suatu pembicaraan, tentu ini tidak tepat. Kenapa? Karena kata kalla di sini terdapat ada pertengahan surah. Maka yang paling tepat kalla di sini yang dimaksud adalah untuk menafikan atau meniadakan sesuatu. Kalla, jangan. Maksudnya apa? Wahai Rasul, janganlah engkau berbuat demikian. Jangan engkau bermuka masam, jangan engkau mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum. Dia itu termasuk di antara yang masuk Islam pertama kali. Dia menginginkan pengajaran darimu, sedangkan orang yang sedang engkau dakwahi, mereka adalah orang-orang yang belum kunjung menyambut dakwahmu. Innaha, sesungguhnya ia. Kata hadis ini itu kembali kepada ayat-ayat Al-Quran. Innaha tadhkirah. Innaha maksudnya sesungguhnya, ayat-ayat Al-Quran mencakup peringatan, sebagaimana pula mencakup nasihat-nasihat yang bijaksana, yang sepantasnya bagi setiap orang yang berakal mengamalkan apa yang diwajibkan di dalamnya dan menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kemudian pada ayat yang ke-12 Allah katakan faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang berkehendak hendaklah ia mengingatnya. Apa maksud daripada ayat ke-12 ini? Kata Syekh Muhammad Sayyid Tontowi, maksudnya adalah maka barang siapa yang ingin mendapatkan nasihat, mendapatkan pengajaran dan mendapatkan manfaat dari peringatan ini,
sesungguhnya ia akan memperoleh kemenangan dan keberuntungan. Dan barang siapa yang berkehendak untuk tidak mengambil nasihat, pelajaran dan manfaat dari ayat-ayat Al-Quran ini, niscaya ia akan memperoleh kerugian. Maka ayat ke-12 ini kata Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, tujuannya untuk tahdid atau memberikan ancaman kepada siapapun yang enggan menerima nasihat. Makanya kata Abu Hamid Al-Ghazali, an-nasihatu sahlah wal mushkilu qabuluha. Menasehati orang itu mudah, yang berat itu adalah menerimanya. Kenapa? Karena nasihat itu pahit bagi yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Pahit juga bagi mereka yang menerima ataupun yang mau menerima nasihat, tetapi rasa pahitnya berbeda. Kalau pahit bagi orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya disebabkan karena dia tidak ingin menerima nasihat, tetapi pahit bagi orang yang ingin menerima nasihat itu seperti suatu obat. Meskipun pahit, namun dia mengobati. Nasihat itu memang pahit, Bapak Ibu. Saya ini kan orangnya pemalu kali dulu. Sewaktu saya pulang dari Mesir, padahal selama saya di pesantren di Mesir 5 waktunya saya sholat di masjid. Tapi begitu pulang dari Mesir, awal mula minggu-minggu pertama seperti ada rasa malu gitu keluar rumah. Saking malunya keluar rumah, bahkan sholat pun cuman maghrib dan isya saya di masjid. Subuh, zuhur, asar saya di rumah. Sampai suatu ketika pada saat saya sholat maghrib, begitu selesai dari sholat maghrib ada jamaah tabligh. Nah, inilah kelebihan jamaah tabligh. Mereka itu tak segan menasihati Bapak Ibu. Kalau kami ini hanya dari satu masjid ke masjid, dari mimbar ke mimbar, dari satu majelis ke majelis yang lain. Jamaah tabligh dari pintu ke pintu. Kalau kami berdakwah mungkin menerima amplop, menerima uang, tapi jamaah tabligh Bapak Ibu mereka justru berdakwah mengeluarkan uang. Preman-preman yang ada di luar sana itu banyak dapat hidayah melalui dakwah yang disampaikan oleh para jamaah tabligh. Maka besar pengorbanan kawan-kawan jamaah tabligh. Tetapi sungguh sangat disayangkan kadang mereka berdakwah justru ditolak sama beberapa masjid. Kadang mereka mendapatkan caci maki, kadang mereka mendapatkan penghinaan. Kalau saya sampai hari ini kesan saya terhadap jamaah tabligh itu hanyalah positif. Nah jadi dibilanglah sama wak-wak jamaah tabligh, kayak mana kau tuh? Wah, dikau kan saya. Di saat orang-orang kampung saya begitu saya pulang sangat menghormati, kemudian datanglah wak-wak jamaah tabligh, kayak mana kau? Cuma kau lulusan Mesir, nggak ada artinya itu. Sholat pun kau di rumah, cuma maghrib isya aja. Pahit kali Pak rasanya Pak. Sakit Pak di sini Pak. Tapi pahitnya mengobati. Jadi karena ucapan Bapak itu, hafizahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah muliakan dia di sisinya. Alhamdulillah setelah itu saya hilangkan, saya sisihkan rasa malu saya. Sampai hari ini saya sholat 5 waktu di masjid. Alhamdulillah. Bahkan meskipun setelah saya pindah, saya udah gak di Perumnas ini lagi Bapak Ibu. Saya sudah pindah, masih menyewa juga di Jalan Sriwijaya, tepat di samping TK-nya Ustadz Abdi. Alhamdulillah masih juga sholat 5 waktu di musola yang dekat dengan tempat tinggal kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata zakara itu
punya 3 makna. Yang pertama menyebut, yang kedua mengingat, yang ketiga mengenang. Kata Syekh Muhammad Said Tantawi menjelaskan makna zakarah. Kata zakarah pada ayat ke-12 ini juga motivasi. Motivasi untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, ada suatu kaidah yang mengatakan ma la yukhadhu kullu fala yutraku kullu. Sesuatu yang tak bisa diambil semuanya bukan berarti ditinggal semuanya. Kalau Bapak Ibu tak bisa menghafal 30 juz secara keseluruhan, bukan berarti sama sekali tidak menghafal Al-Quran. Tetaplah berupaya. Kira-kira pilih surah-surah yang masyhur, yang sering didengar, misalnya Al-A'la. Kalau belum hafal, upayakan menghafalnya. Ataupun Al-Ghasyiyah. Kalau seandainya belum hafal, upayakan untuk menghafalnya. Ya surah-surah yang sering kita dengar lah. Ataupun mungkin An-Naba, ataupun mungkin surah As-Sajadah. Kan surah-surah yang masyhur atau yang sering didengar oleh telinga kita. Maka kata dzakara pada ayat ke-12 Quran surah Abasa ini, itu adalah motivasi agar kita menghafal Al-Quran. Kalau kita bukan merupakan penghafal Al-Quran, maka jadikanlah anak-anak kita menjadi para penghafal Al-Quran. Kalau seandainya anak-anak kita bukan para penghafal Al-Quran, paling tidak cucu Bapak Ibu. Bapak Ibu kan punya cucu nih, masih kecil-kecil. Nah, motivasi supaya menjadi para penghafal Al-Quran. Bapak Ibu, banyak sekali keutamaan orang yang dekat dengan Al-Quran, apalagi para penghafal. Para penghafal Al-Quran itu disebut sebagai ahlullah. Ahlullah itu apa? Keluarganya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kita kalau jadi keluarga pejabat aja enak hidup kita, apalagi kalau jadi keluarganya Allah. Kemudian ada di dalam salah satu riwayat hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharbi. Sesungguhnya orang yang di dalam dadanya tidak ada sedikit pun hafalan Al-Quran, maka itu seperti rumah yang hancur. Makanya setidaknya lah surah-surah pendek ada Bapak Ibu menghafalnya. Kalau sudah hafal tetap ada upaya untuk menghafal surah-surah lainnya. Bahkan di dalam riwayat hadis lainnya disebutkan, man qara'al Qur'ana wa hafizahu adkhalahu Allahul jannata wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi. Barang siapa yang senang membaca Al-Quran bahkan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan memberikan ia kesempatan untuk memberi syafaat atau pertolongan kepada 10 orang dari keluarganya. Kulluhum qad istaujabun nar, yang mana ke-10 dari keluarganya tersebut semestinya masuk ke dalam api neraka. Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu punya cucu, hafal Al-Quran 30 juz. Nanti di hari kiamat, di samping ia akan masuk surga, di samping itu pula dia bisa memberikan syafaat atau pertolongan 10 orang dari keluarganya. Yang mana 10 orang dari keluarganya ini semestinya masuk neraka. Tapi karena ada salah satu dari anak ataupun cucunya yang hafal Al-Quran 30 juz, maka ke-10 orang dari keluarganya itu dapat ditolong dan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan kelak di hari kiamat itu orang tua dari para penghafal Al-Quran dipakaikan mahkota. Para penghafal Al-Quran nanti di hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, Iqra, baca, wartaqi, kemudian naiklah engkau pada tingkatan yang selanjutnya. Warattil, bacalah Al-Quran dengan cara tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membacanya semasa engkau hidup di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayah taqra'uha, sesungguhnya kedudukanmu itu sesuai dengan
apa yang engkau hafal daripada Al-Quran. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sampai hari ini banyak kita temukan rumah-rumah tahfiz. Mudah-mudahan yang mendirikan rumah tahfiz niatnya karena memang ingin mencetak generasi para penghafal Al-Quran, bukan supaya bisa buat proposal. Ini masalah nih Bapak Ibu. Kadang ada kalanya orang ingin menjadikan agama untuk batu loncatan meraih dunia. Buka rumah tahfiz, kemudian ajukan proposal. Banyak tuh Bapak Ibu yang tertarik. Saya Bapak Ibu 2017 mendirikan suatu yayasan namanya Anaja Center. Sampai sekarang masih ada. Dulu murid kami 3 orang. 3 orang kami yang membangun, saya, kemudian ada namanya Ustadz Iqbal, kemudian satu lagi namanya Ustadz Mahmud. Awal mulanya murid kami hanya 3 orang. Ini khusus ini untuk bimbingan belajar ke Timur Tengah. 2 orang dari Tanjung Balai kemarin saya kirimkan ke bimbingan belajar saya. Dari 2 orang itu 1 orang saya gratiskan, 1 orang lagi saya biarkan membayar. Alhamdulillah dua-duanya lulus. Digantung Pak ya? Orang titik gantung. Inilah salah satu kawannya ini, si Salsa ini. Tukang jahit Pak Maen. Ya tukang jahit, bapaknya apa ya? Kepling. Itu dulu 2017 cuma 3 orang. Saya sosialisasi ke pesantren-pesantren, saya presentasi, kami buka bimbingan belajar untuk ke Timur Tengah. Setelah kami habis biaya untuk sosialisasi, kemudian menyewa gedung, begitu dibuka pendaftaran sampai habis waktu pendaftaran, alhamdulillah yang mendaftar hanya 3 orang. Tumpul kami Bapak Ibu. Tapi saya tidak lantas menyerah. Gimana supaya paling tidak balik modal? Saya berpikir seperti itu, nggak rugi-rugi kali. Lantas saya buat suatu modul bimbingan belajar, saya cetak, saya jual secara online. Banyak yang membelinya Bapak Ibu. Alhamdulillah bisa menutupi untuk sewa gedung tersebut. 2018 saya menyerah. Capek, udah sosialisasi kemana-mana, ternyata tak kunjung banyak yang mendaftar. Begitu saya tak sosialisasi, ternyata di 2018 jumlah peserta membludak. Dari berbagai kota menelpon saya. Ada dari Aceh, dari Pekanbaru, dari Tapsel, dari Mandailing Natal. Masya Allah, jumlah murid kami 35 orang. Kami tempatkan mereka di kos-kosan, menyewa kami kos-kosan di daerah Pancing. Tempat belajarnya menyewa tempat di Islamic Center. Dari 30 sekian orang, 28 diantaranya lulus alhamdulillah. Dari 28 orang tersebut, salah satunya peringkat 1 se-Indonesia. Alhamdulillah. 2019 luar biasa lagi ternyata yang mendaftar. 50 sekian orang. Allahu Akbar. Makin lebih banyak lagi. Dan pada saat itu pula lah, di tahun itu pula lah, saya lulus PNS. Dan ternyata ditempatkan di Tanjung Balai. Kemudian yayasan tersebut saya amanahkan kepada 2 orang teman saya. Mereka urus, alhamdulillah yang lulus 20-an orang. Tahun 2021 yang barusan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, murid kami sudah hampir 100. Dan kami tidak hanya buka bimbingan belajar untuk ke Timur Tengah, kami juga buka tahfiz untuk anak yatim piatu, kami gratiskan. Kemudian kami juga buka bimbingan belajar bahasa Arab, buka bimbingan belajar untuk bahasa Inggris. Alhamdulillah. Walaupun tempat masih menyewa, tetapi alhamdulillah murid kami semakin banyak. Bapak Ibu, ternyata berdasarkan pengalaman saya, cari uang dengan embel-embel sekolah agama itu sangat mudah loh Bapak Ibu. Saya demi Allah, saya tidak mengambil gaji saya di tempat tersebut sampai hari ini. Bahkan biaya kerjasama saya dengan travel ketika memberangkatkan mereka, tak spesial pun saya ambil. Saya sumbangkan langsung untuk anak yatim piatu yang belajar di tempat kami Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tetapi Bapak Ibu, saya mau yang saya sampaikan, mencari uang
dengan embel-embel kita punya pondok tahfiz, kemudian tempat belajar agama itu gampang Bapak Ibu. Ini kami sedang ingin membangun seperti pesantren. Alhamdulillah hanya dalam kurun waktu beberapa bulan itu puluhan juta yang sudah masuk ke rekening kami. Nah, mudah-mudahan para pemilik rumah tahfiz itu niatnya semata-mata lillahi ta'ala. Yang sangat disayangkan apa? Ada beberapa di luar sana mendirikan rumah tahfiz tujuannya untuk mengeruk keuntungan, ingin memperkaya diri sendiri. Buat rumah tahfiz memang benar digratiskan anak-anaknya, tetapi seadanya. Yang punya rumah beli Fortuner. Na'udzubillah min zalik. Nah, jadi sekarang ini pondok tahfiz ada di mana-mana. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi sebenarnya Bapak Ibu, ada yang lebih penting daripada menghafal Al-Qur'an. Apa Bapak Ibu? Memahami Al-Qur'an. Itu lebih penting daripada menghafal Al-Qur'an. Hafal Al-Quran 30 juz itu tidak lebih baik daripada orang yang paham satu ayat. Bapak Ibu tahu Bapak Ibu, ISIS itu organisasi teroris. Mereka itu kan ingin mendirikan khilafah. Jadi mereka memerangi yang menurut mereka pantas diperangi. Itu Bapak Ibu, saya pernah melihat videonya langsung. Mereka itu kesehariannya ya yang bergabung dengan mereka itu yang menghafal Al-Quran. Tetapi hafalan mereka itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena mereka salah dalam memahami kandungan Al-Quran. Mereka menganggap bahwa yang tidak sepaham dengan mereka pantas untuk diperangi. Padahal Allah katakan di dalam Al-Quran, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh suatu nyawa, yang mana orang tersebut tidak pernah membunuh nyawa lainnya, maka seolah-olah dia telah membunuh semua manusia. Membunuh satu nyawa kita Bapak Ibu, maka seolah-olah kata Allah kita membunuh seluruh manusia. Ada yang lebih penting lagi dari paham Al-Quran. Apa Bapak Ibu? Mengamalkan Al-Quran. Gak ada artinya Bapak Ibu paham kita kaji Al-Quran ini mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, apalah hadis-hadis yang berkaitan dengannya, tidak ada artinya kalau tidak mengamalkannya. Hafal hadis-hadis tentang keutamaan sholat ke masjid, tapi tak ke masjid, tak ada artinya. Hafal hadis-hadis tentang keutamaan sodako, begitu datang orang meminta sodako, banyak alasannya. Nah, ini tidak lebih baik daripada orang yang mengamalkan Al-Quran meskipun dia tidak hafal Al-Quran. Jadi hafal, kemudian di atasnya tingkatannya paham, kemudian di atasnya adalah mengamalkan Al-Quran. Bapak Ibu kalau tidak mampu menghafal, paling tidak mencoba untuk memahami dan mengamalkan apa yang dipahami. Kemudian pada ayat ke-13 Allah katakan fi suhufim mukarramah. Kata suhuf jamak dari kata sohifah. Apa Bapak Ibu pernah saya sampaikan, sohifah itu adalah lembaran-lembaran wahyu yang belum dibukukan. Fi suhufim mukarramah, pada lembaran-lembaran wahyu yang dimuliakan. Maksudnya sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu merupakan peringatan yang sudah ditetapkan di dalam sohifah-sohifah yang agung yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ke-14 marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan.
Maksud ditinggikan apa? Kata Syekh Muhammad Said Tantawi, maksud ditinggikan di sini adalah bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksud disucikan adalah orang-orang yang ingin menyentuh Al-Quran, maka dia wajib dalam keadaan suci. Dan orang-orang yang ingin membaca Al-Quran, maka setidaknya dia disunnahkan dalam keadaan suci. Begitu pula orang-orang yang mengkaji Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wajib bagi kita ketika menyentuh Al-Quran dalam keadaan suci. Bila mana Al-Qurannya lebih banyak daripada selain Al-Quran. Maka jika terdapat selain Al-Quran, atau mungkin kita katakan terjemahan, itu lebih banyak daripada Al-Qurannya, maka dari yang sebelumnya hukumnya wajib menjadi sunnah. Jadi kalau Bapak Ibu belum dalam keadaan berwudu, maka silakan pegang Al-Quran, tapi Al-Quran terjemahan. Nah, adapun orang yang junub, laki-laki yang baru mengeluarkan mani, perempuan yang sedang dalam keadaan haid, ulama sepakat ia tidak boleh menyentuh Al-Quran dan membacanya, kecuali seseorang yang di dalam pembelajaran. Kalau sedang dalam pembelajaran, misalnya seorang anak yang memang sedang dalam proses menghafal Al-Quran atau mempertahankan hafalannya, ataupun anak yang sedang masuk ke kelas pas pula pelajarannya adalah pelajaran Al-Quran, maka yang demikian itu berdasarkan fatwa dari Darul Iftah Mesir, kata para ulama Al-Azhar, yang demikian itu dibolehkan. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak, anaknya itu sedang haid, dia punya mata pelajaran Al-Quran, jangan Bapak Ibu larang. Silahkan dia membawa Al-Quran. Kenapa? Karena dalam konteks pembelajaran. Tetapi jika dia membaca Al-Quran di luar dari pembelajaran, yang demikian itu diharamkan. Kemudian pada ayat ke-15 Allah katakan bi'aidi safarah, melalui tangan-tangan safarah. Siapa itu safarah? Apa arti safarah? Safarah itu artinya utusan atau perantara. Siapa yang dimaksud utusan dan perantara di sini? Yang dimaksud utusan dan perantara di sini adalah para malaikat yang Allah jadikan mereka sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu. Atau mereka malaikat yang menulis ayat-ayat Al-Quran berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiramin baroroh. Kiramin itu artinya mulia, baroroh berbakti. Jadi para malaikat tersebut yang bertugas untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan perintah Allah merupakan malaikat-malaikat yang kiram, yang mulia, bararah, lagi berbakti. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pemuliaan Allah kepada para malaikat yang sebagai safarah atau perantara. Kemudian bentuk penghormatan Allah kepada para malaikat tersebut. Kenapa? Karena mereka atau malaikat-malaikat tersebut merupakan malaikat-malaikat yang senantiasa bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata baroro ini merupakan kata jamak dari kata bar. Apa beda bar sama baroro? Kalau bar adalah orang yang melakukan ketaatan, kalau baroro adalah orang yang melakukan banyak ketaatan. Jadi Bapak Ibu ingin menjadi bar atau baroroh? Baroroh, yaitu orang-orang yang banyak melakukan ketaatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Muhammad Said Tantawi, sampai di sini, sampai ayat ke-16 ini,
maka kita mesti merenung bahwa dari ayat-ayat yang sudah dijelaskan tadi banyak adab-adab yang diajarkan oleh Al-Quran. Di antaranya bahwasanya syariat Allah menetapkan perbedaan di antara manusia berdasarkan ketakwaan. Jadi Bapak Ibu, barometer ataupun tolak ukur kita menilai seseorang adalah ketakwaan. Ustadz, menurut Ustadz siapa lah ini di antara calon-calon wali kota Tanjung Balai nanti yang paling pantas memimpin kota Tanjung Balai? Kayak mana cara menilainya? Tengok yang paling takwa. Bapak Ibu selidiki lah siapa yang sholat di masjid. Kalau tak ada yang sholat di masjid berarti tak ada lain yang takwa itu. Nah, jadi tolak ukur kita menilai seseorang itu adalah ketakwaan. Mau menilai calon pemimpin, lihat siapa yang paling takwa. Mau menilai teman, lihat siapa yang paling bertakwa. Mau menilai tetangga, lihat siapa yang paling bertakwa. Bukan lihat jabatannya, bukan lihat duitnya, bukan lihat dari hubungan darahnya. Jadi penilaian kita adalah berdasarkan ketakwaan. Nah, karena melalui ayat ini kita mendapatkan pengajaran bahwa Allah bahkan sampai menegur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sebagaimana yang sudah dijelaskan lebih mendahulukan atau memprioritaskan para pembesar Quraisy. Padahal jelas-jelas Abdullah bin Ummi Maktum merupakan orang yang bertakwa. Maka Allah menegur Rasulullah dengan cara yang tegas lagi lembut. Allah gunakan kata dia, bukan Allah gunakan kata kamu. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling, bukan abasta wa tawallaita. Engkau Muhammad bermuka masam, kau Muhammad berpaling. Tidak, Allah gunakan kata dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perintah yang terdapat pada Quran surah Abasa yang memerintahkan kita untuk menilai seseorang dari ketakwaannya, ini ternyata sudah dijalankan oleh Rasulullah bersama para sahabat. Salah satunya apa? Bahwa Rasulullah SAW itu pernah menjadikan Zaid bin Harisah sebagai pemimpin tentara kaum muslim dalam suatu peperangan. Padahal Zaid bin Harisah merupakan orang yang tidak dikenal di Mekah dan di Madinah. Tapi karena Rasulullah melihat Zaid bin Harisah ini merupakan seseorang yang bertakwa, maka menurut Rasulullah ini orang pantas dijadikan pemimpin dari pasukan perang kaum muslimin pada saat itu. Begitu pula bagaimana Rasulullah memuliakan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini merupakan orang yang bertakwa. Rasulullah sampai mengatakan, Salman minna ahlul bait. Salman ini bagian dari kami, keluarga kami ini. Padahal Salman tidak memiliki hubungan darah bersama Rasulullah. Begitu pula bagaimana Rasulullah memuliakan Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan dari Abu Musa al-Ash'ari, kata Abu Musa al-Ash'ari, qadimtu ana wa akhi minal Yaman. Suatu ketika aku datang bersama saudaraku dari Yaman. Famakatna hina wa manaro ibna Mas'ud wa ummahu illa min ahli baiti Rasulillah. Maka suatu ketika kami beristirahat, kemudian kami melihat Ibnu Mas'ud dan ibunya itu seolah-olah seperti bagian dari keluarganya Rasulullah. Begitu pula para sahabat, para khulafaur rasyidin, mereka memuliakan orang-orang fakir yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ini kaji kita yaitu sampai pada Quran surah Abasa ayat 16. Mungkin di sana sini ada pertanyaan terkait yang disampaikan maupun di luar dari yang disampaikan, dipersilahkan dengan segala hormat. Ya, Ibu. Ustaz tadi kalau dalam pembelajaran bisa. Jadi kalau
kutunya